Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evianti. Saya dari eh, Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil topik menyingkap peran penting angka di dalam akuntansi. Kenapa saya mengambil topik ini? Karena kan di dalam akuntansi itu kan berhubungan dengan angka pastinya ya. Jadi kebanyakan yang tertulis atau yang dikerjakan itu kan berhubungan dengan angka. Maka dari itu saya mengambil topik ini. Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, sebenarnya apa pendapat kita atau mungkin pendapat eh, kalian ketika kita mendengarkan akuntansi atau angka di dalam akuntansi? Atau mungkin yang terlintas adalah debit dan kredit, atau laporan pajak, atau bisa juga tumpukan kertas. Jadi, antara ketiga ini sangat berhubungan. Debit dan kredit, laporan pajak, dan tumpukan kertas. Jadi, kalau di dalam angka akuntansi itu kan pasti ada pencatatan, ada jurnal, ada juga laporan keuangan. Nah, itu masuk di dalam debit kredit harus seimbang, dan bisa juga laporan pajak juga berhubungan dengan angka dan debit kredit, apalagi tumpukan kertas. Jadi, bagaimana kita memasukkan angka di dalam akuntansi atau pembukuan, itu kita harus mempunyai bukti atau yang dinamakan mungkin contoh adalah kwitansi atau faktur. Nah, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Yang pertama kita akan bahas yaitu fakta angka. Nah, yang pertama, fakta angka sendiri yaitu angka adalah milik semua pemangku kepentingan. Jadi, kalau menurut orang ya, angka itu adalah dalam akuntansi hanya dibutuhkan di dalam akuntansi, padahal angka ini semua orang pasti membutuhkan gitu. Jadi untuk melakukan transaksi penjualan, transaksi pembelian itu pasti kita membutuhkan angka. Angka menjadi dasar proyeksi masa depan. Jadi orang itu kan bisa percaya atau angka mempunyai patokan untuk masa depan itu bisa dengan menggunakan angka. Yang ketiga, angka dapat diinterpretasikan secara dinamis. Yang keempat, angka mencerminkan keberhasilan, kegagalan, dan potensi. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa angka mencerminkan keberhasilan karena seseorang mempunyai acuan ataupun patokan itu menggunakan angka. Oke, slide selanjutnya. Yang kedua, kita akan bahas angka akuntansi sebagai bahasa universal bisnis. Akuntansi sendiri adalah bahasa bisnis, dan angka-angka adalah kata-katanya ini berdasarkan pernyataan Warren Buffett yang sering dikutip dalam literatur bisnis ya. Jadi angka akuntansi adalah bahasa yang dipahami di seluruh dunia tanpa perlu penerjemah gitu. Yang kedua, angka menciptakan standarisasi dan komparabilitas antar perusahaan dan negara. Yang ketiga, tanpa angka dunia bisnis akan kacau. Setiap orang bicara dengan ukuran masing-masing. Ya, jadi menurut saya baik, menurut dia nggak baik. Menurut saya sudah bisa, menurut dia tidak bisa. Jadi, maka dari situ di dalam akuntansi ada patokan yang namanya angka akuntansi. Seperti itu. Oke, yang ketiga kita akan bahas angka akuntansi sebagai cerminan kinerja perusahaan. Yang pertama ada laporan keuangan, itu ada neraca, laba rugi, arus kas, adalah cerminan kondisi dari perusahaan. Jadi antara neraca, laba rugi, arus kas ini harus jelas, angkanya juga harus valid gitu ya. Kemudian angka-angka di dalamnya menunjukkan sehat atau sakit, likuiditas atau solvabilitas. Jadi seimbang atau tidak nih, tuh. Kemudian tumbuh atau stagnan, pertumbuhan penjualan laba. Efisien atau boros, rasio biaya perputaran persediaan. Yang ketiga, para analis menggunakan rasio keuangan untuk membaca kondisi perusahaan seperti dokter membaca hasil laboratorium. Contohnya seperti itu ya. Oke, kemudian yang keempat, angka sebagai pengendalian kegiatan akuntansi ya. Ini sistem akuntansi yang dirancang dengan baik merupakan alat yang paling efektif untuk melindungi aset perusahaan dari penyalahgunaan atau poin-poinnya di antara lain. Yang pertama ada angka sebagai alat pengendalian dan akuntabilitas. Jadi semua harus berpatokan dengan angka gitu. Jadi tidak boleh dengan katanya, katanya gitu ya.
Kemudian yang kedua, konsep responsibility accounting. Yang ketiga, angka juga menjadi dasar audit untuk memastikan tidak ada kecurangan. Nah, ini jadi semua harus sesuai data ya, angka harus sesuai dengan data, sesuai dengan bukti. Jadi tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh karyawan di dalam suatu perusahaan gitu ya. Kemudian yang keempat, tanpa angka mustahil meminta pertanggungjawaban seseorang atas pengelolaan sumber daya. Nah, kalau kita sudah mempunyai patokan atau kita sudah mempunyai acuan berdasarkan angka ya di dalam suatu akuntansi itu jelas debit kreditnya juga jelas setara, maka dari situ kita tahu gitu loh. Dan tidak bisa toleransi lagi. Kemudian yang kelima, angka adalah nyawa dalam akuntansi. Yang pertama, bahasa bisnis universal. Jadi di dalam suatu bisnis itu semua sudah diatur dengan menggunakan angka. Semua harus sesuai dengan patokan angka gitu loh ya. Jadi setiap orang nanti tidak mempunyai pendapat sendiri-sendiri gitu. Kemudian yang kedua, kompas pengambilan keputusan gitu. Jadi kalau kita mengambil keputusan harus sesuai dengan angka akuntansi dalam akuntansi. Yang ketiga, cermin kesehatan perusahaan. Nah, yang perusahaan bisa dikatakan sehat atau perusahaan bisa dikatakan merugi, itu ya karena ada patokan angka di dalam akuntansi atau angka di dalam keuangan suatu perusahaan tersebut gitu. Yang keempat, alat pengendalian dan akuntabilitas. Yang kelima, jembatan kepercayaan publik gitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.